perkenalkan nama saya Hanifah Rusda dari kelas PSPMG 2019. Pada video tutorial ini, saya akan membahas tentang multimedia interaktif sebagai salah satu tugas pada mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT yang diampu oleh Ibu Ade Andriani SPD MPD, Bapak Budi Halomuan Siregar SPD MSc, dan Bapak Khairuddin SSI MPD. Pengertian multimedia sendiri menurut definisi Ivers dan Baron, multimedia adalah penggunaan beberapa jenis media seperti gambar, teks, animasi, video, dan suara yang dikombinasikan untuk menampilkan informasi. Selain Ivers dan Baron, Commonwealth Educational Media Center for Asia mendefinisikan multimedia sendiri sebagai salah satu wujud penggunaan media terpadu yang dapat menyajikan beragam informasi audio, video, grafis, teks, animasi, dan sebagainya dalam sebuah medium yang mampu memberikan banyak pengalaman belajar serta dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan jenis materi yang lebih kompleks dibandingkan hanya menggunakan satu jenis media. Multimedia sendiri dibuat untuk tujuan tertentu tergantung pemanfaatannya. Seperti dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah multimedia pembelajaran. Nah, multimedia pembelajaran digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menggunakan aplikasi multimedia itu sendiri, siswa tentunya melakukan aktivitas atau berinteraksi langsung seperti mengetik tombol pengetika, mengetik tombol kontrol, mengetik fungsi F1, F2, F3, mengetik tombol navigasi seperti back up, back down, delete, insert, enter, dan lain sebagainya. Multimedia tidak hanya digunakan dalam bidang pendidikan, tetapi juga digunakan dalam bidang-bidang lain, seperti bidang bisnis, industri, pariwisata, serta hiburan. Dalam bidang bisnis dan industri, multimedia digunakan untuk tumpuan dalam mengoptimalkan promosi produk dan jasa melalui iklan, profil perusahaan, presentasi, pelatihan, demo produk, katalog online, simulasi, pemasaran, komunikasi, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi pemanfaatan multimedia dalam bidang-bidang lain. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan perkembangan dari bentuk multimedia pembelajaran. Adapun pengertian multimedia pembelajaran interaktif menurut Hackberg, yaitu suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi, berbagai unsur media dalam program komputer. Sementara Commonwealth Educational Media Center for Asia menjelaskan bahwa interaktivitas adalah fitur yang memungkinkan siswa untuk dapat mengontrol what, when, and how pada kegiatan belajarnya. Jadi, sebuah multimedia dikatakan sebagai multimedia pembelajaran interaktif bila program tersebut mampu memfasilitasi pengguna dengan adanya fitur kontrol pengguna dan memberikan feedback dari program multimedia untuk pengguna. Blackwell mengatakan multimedia lets the teacher, learner navigate, interact, and communicate with the computer. When you allow the user, the viewer to control what and when these elements are delivered, it is interactive multimedia. Yang artinya, multimedia memungkinkan guru, peserta didik menavigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan komputer. Ketika kamu mengizinkan pengguna untuk mengontrol apa dan kapan elemen-elemen ini disampaikan, itu adalah multimedia interaktif. Awalnya, guru merupakan satu-satunya sumber untuk murid memperoleh pelajaran. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, sumber belajar yang mulanya adalah guru, kemudian bertambah menjadi buku. Pada waktu itu, Johann Amos Comenius dikenal sebagai tokoh pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku itu berjudul Orbi Sensualium Pictus, yang artinya dunia tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Jadi,
Inilah mulanya para tenaga pendidik mulai menyadari pentingnya media pembelajaran untuk proses pembelajaran siswa sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar atau teaching aids. Adapun fase perkembangan media dapat dilihat pada flowchart yang ada di layar. Pada tahun 1455, Johannes Gutenberg berhasil menemukan media cetak. Penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium bentuk media sampai ke percetakan merupakan perkembangan awal yang terlihat dari penemuan media cetak Johannes Gutenberg ini. Selanjutnya, pada tahun 1876, pria kelahiran Skotlandia berhasil menemukan perangkat telepon pertama. Beliau adalah Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell berhasil mendirikan perusahaan telepon Bell pada tahun 1877. Selanjutnya, pada tahun 1878, seorang insinyur listrik asal Italia sekaligus peraih hadiah Nobel terkenal, beliau berhasil mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang disebut dengan radio. Beliau adalah Guglielmo Marconi. Kemudian, pada tahun 1900, John Logie Baird berhasil menemukan sebuah media telekomunikasi televisi yang ia ciptakan dari sinar elektroda. Pada tahun 1999, media digital semakin berkembang. Hampir setiap negara memiliki sambungan internet. Seperti negara Amerika, lebih dari setengah penduduk Amerika memakai internet. Menurut Bosworth dan Boskaya, teori tentang multimedia terbagi atas 4, yaitu yang pertama teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study. Yang kedua, ada teori jarak tanggapan atau teori transactional distance. Yang ketiga, ada teori kekayaan media atau teori media richness. Yang terakhir adalah teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning. Teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study merupakan teori yang menekankan pada kemandirian pembelajar dan pengaplikasian teknologi untuk mengimplementasikan kemandirian itu. Adapun teori jarak tanggapan atau teori transactional distance merupakan teori yang mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Teori tentang multimedia yang ketiga adalah teori kekayaan media atau teori media rightness. Teori media rightness merupakan teori yang menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengomunikasikan pesan yang kompleks. Teori yang terakhir adalah teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning. Teori of Multimedia Learning merupakan teori yang menjelaskan tentang pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan. Di dalam sebuah pembelajaran dibutuhkan media yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Salah satunya adalah bahan ajar. Menurut Prastowo 2012 mengatakan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan media pembelajaran, misalnya buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket,
bahan ajar audio, bahan ajar, dan sebagainya. Sementara Dick and Carey tahun 2005 mengatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia mengatakan bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, audio, teks, grafik, gambar, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu persentase. Suatu bahan ajar memiliki komponen-komponen. Prastowo 2007 mengatakan bahwa suatu bahan ajar memiliki 6 komponen. Yang pertama, petunjuk belajar. Yang kedua, ada kompetensi pencapaian. Yang ketiga, informasi pendukung. Yang keempat, latihan-latihan. Yang kelima, lembar kerja siswa. Dan yang keenam, ada evaluasi. Setiap format bahan ajar interaktif harus memiliki kriteria yang baik. Asyar mengatakan terdapat 8 kriteria bahan ajar multimedia yang baik, yaitu tampilan harus menarik, baik dari bentuk gambar maupun kombinasi warna yang digunakan. Selanjutnya, narasi atau bahasa harus jelas dan mudah dipahami. Lalu, materi disajikan secara interaktif. Kemudian, memuat kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai model atau style dalam belajar. Selanjutnya, sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik materi dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, sesuai dengan sarana pendukung media. Lalu, proses pembelajaran adalah kontinuitas utuh, bukan sporadik dan kejadian terpisah-pisah. Yang terakhir, memungkinkan ditampilkan suatu virtual learning environment. Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar tercetak atau print, seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chat, gambar, dan maket. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio, contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga, ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual, contohnya video compact disc dan film. Dan yang terakhir, ada namanya bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material. Contohnya adalah CAI atau Computer Assisted Instruction. Selain itu ada compact disc atau CD, kemudian pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web-based learning materials. Bahan ajar memiliki fungsi. Menurut Ika Lestari 2013, secara garis besar, bahan ajar berfungsi bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Bahan ajar juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian hasil pembelajaran siswa. Beberapa keunggulan bahan ajar interaktif. Yang pertama, informasi yang diinginkan mudah didapat. Yang kedua, dapat digunakan di mana dan kapan saja. Yang ketiga, lebih cepat untuk direvisi, dikoreksi, dan ditambahkan informasi. Yang keempat, dilengkapi dengan komponen gambar, audio, video, animasi, hyperlink, sehingga lebih menarik. Yang kelima, dapat dengan mudah disebarluaskan. Yang keenam, proses belajar siswa
berlangsung interaktif, dan yang terakhir dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.